Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raden Kevin. Dan pada saat ini saya tidak memakai kamera dikarenakan HP saya rusak dan komputer saya tidak memiliki kamera. Jadi mohon maaf pada kegiatan tugas yang saya akan lakukan saat ini tidak akan memiliki kamera. Mohon atas pengertiannya. Akan mari ini akan saya lanjutkan. Nah, sekarang pada saat ini kita akan belajar yaitu tentang paralegal pidana narkotika. Sebelum itu kita harus pahami apa itu definisi pengedaran narkotika. Pengertian narkotika diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dengan dalam golongan-golongan sebagai terampil dalam undang-undang ini. Nah, kemudian lagi Ratna WP dalam bukunya berjudul Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitas Proses Penjara, nomor 19, menjelaskan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menjawab pertanyaan Anda dari definisi pengedar di atas, dapat diuraikan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika itu: yang menyalurkan narkotika, yang menyerahkan narkotika, penjualnya, pembelinya, lalu mengedarkannya kembali, pengangkut narkotika, penyimpan, yang menguasai narkotika, yang menyediakan, dan yang mengekspor atau mengimpor narkotika. Kesimpulannya, jika Anda mengambil narkotika, mengangkut, memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, dan menyerahkannya kepada orang lain, maka Anda dapat dikategorikan sebagai pengedar narkotika. Hukuman pengedar narkoba. Sanksi bagi pengedar narkotika dan obat bahan atau bahan berbahaya, khususnya pengangkut narkotika, diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 Undang-Undang Narkotika. Adapun yang membedakan sanksi dari tiga pasal tersebut adalah tergantung pada jenis golongan narkotika dan berat narkotika, yang kami uraikan satu persatu sebagai berikut. Pasal 115. 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 8 juta dan paling banyak 8 miliar. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 120. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, dan pidana denda paling sedikit 600 juta dan paling banyak 5 miliar. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika golongan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 gram, maka pelaku penjara sekitar 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Pasal 125. Setiap orang yang
tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mengkasih narkotika golongan 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit 400 juta dan paling banyak 3 miliar. Dalam hal perbuatan pembawa, mengirim, mengangkut, atau mengkasih narkotika golongan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 baca lebih 5 gram, maka pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3. Nah, perlu Anda ketahui juga pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 dapat dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Oke, selanjutnya kita akan berada ke peran advokat dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika. Keberadaannya Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang-Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam hal ini, seseorang yang membutuhkan bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara narkotika dapat menggunakan jasa seorang advokat dengan surat kuasa khusus atau permintaan kliennya. Advokat bertindak sebagai kuasa hukum di dalam maupun di luar persidangan untuk membela hak klien seperti memberi konsultasi hukum, bantuan hukum, dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Selain itu, seorang advokat juga bermanfaat agar menerapkan hukum bisa berjalan dengan tepat pada setiap kasus, agar penerapan hukum tidak bertentangan dengan tuntutan kesusilaan, ketertiban hukum, dan rasa keadilan individual dan sosial, untuk mendorong agar hakim tetap netral dan memutuskan perkara, bukan sebaliknya menempuh segala cara agar hakim tidak netral dalam menerapkan hukum. Apabila seorang advokat berkeyakinan seorang klien bersalah, maka advokat sebagai penegak hukum akan segera memohon keadilan. Oleh sebab itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat, seorang advokat haruslah objektif melihat pemasalah. Seorang advokat yang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, menjunjung tinggi hukum, dan menjunjung tinggi suatu kepercayaan yang berdasar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan pelaksanaannya berdasar pada kode etik advokat. Selanjutnya, kalau ingin ada yang mau tahu lagi tentang hukum narkotika, ini banyak, ada beberapa referensi yang bisa cari. Bisa kalian download di online di Google, atau maupun bisa beli bukunya langsung di Gramedia atau di tempat buku jualan buku lainnya. Dengan itu, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.